Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis 8 Februari 2024, Pekan Biasa yang kelima. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita mendengar kisah perjalanan Yesus yang cukup jauh. Ia meninggalkan Galilea menuju Tirus dan menempuh jarak sekitar 56 km. Kedatangannya tidak dapat dirahasiakan meskipun dia sendiri masuk ke dalam sebuah rumah tanpa diketahui banyak orang. Dalam waktu singkat, orang mengetahui bahwa ia ada di rumah itu. Dikisahkan ada seorang anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Ibu tanpa nama, seorang Yunani dan berkebangsaan Siro-Fenisia, tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon penyembuhan bagi anaknya. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Namun dalam karyanya, Yesus selalu membuat kejutan untuk menyadarkan mereka tentang betapa bernilainya keselamatan dalam namanya. Dialog singkat Yesus dengan perempuan Yunani itu menunjukkan betapa perempuan asing itu mengimani dia. Kesembuhan pada anak perempuan itu terjadi karena iman sang ibu. Roh jahat takluk di depan Yesus dan keluar dari tubuh anak perempuan itu karena iman sang ibu. Kisah dalam Injil itu berbeda dengan pengalaman Raja Salomo dalam bacaan pertama. Pada saat memasuki usia senja, para istri Salomo condong menyembah berhala dan hal itu sangat berpengaruh padanya. Ia tidak sepenuh hati menyembah Tuhan Allah. Ia mengikuti dewa-dewi asing dan mendirikan bukit pengorbanan serta membakar korban persembahan. Salomo tidak berubah, sehingga Tuhan pun menggoyahkan sebagian kerajaannya.
Di sini kita belajar tentang kesetiaan kepada Allah dan ketidaksetiaan dengan berbagai risikonya. Kita pada pilihan untuk setia kepada Allah seperti perempuan Yunani, atau menjadi serupa dengan Salomo yang menyembah berhala. Pilihan apa di tangan kita masing-masing? Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah kami anugerah pertobatan, supaya kami hanya menyembah-Mu sebagai Allah yang benar di dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.